Selamat datang di channel Belajar Evolusi. Seseorang pernah bertanya kepada saya, mengapa teori evolusi dinyatakan sebagai sebuah teori dan tidak pernah menjadi hukum? Pertanyaan ini biasanya muncul berbarengan dengan argumen-argumen di antaranya, evolusi hanyalah sebuah teori, jadi tidaklah terbukti. Atau, evolusi masih merupakan sebuah teori, belum menjadi hukum, sehingga saya tidak menyetujuinya. Kedua argumen ini muncul akibat adanya miskonsepsi atau kesalahpahaman atas teori evolusi. Miskonsepsi seperti ini sering muncul karena istilah teori pada kehidupan sehari-hari memiliki arti yang sangat berbeda dengan teori dalam kajian ilmiah. Bagi orang awam, teori diartikan sebagai sebuah ide atau dugaan yang belum terbukti kebenarannya, sehingga teori akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dianggap serius sebelum ditemukannya fakta-fakta yang mendukung. Sedangkan pada kajian ilmiah, teori adalah penjelasan yang berakar dari eksperimen dan pengujian yang berulang-ulang secara ilmiah, sehingga suatu teori sudah pasti memiliki bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kajian ilmiah, teori adalah tujuan akhir, sesuatu yang bisa menjelaskan dan menjawab secara rinci pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di awal penelitian. Sayangnya, sebagian orang tidak memahami hal ini. Mereka berpikir bahwa teori masih perlu dibuktikan dan setelah terbukti, teori akan berubah menjadi hukum. Seolah-olah hukum berada di posisi yang lebih tinggi dari teori. Ini juga merupakan sebuah miskonsepsi karena dalam kajian ilmiah tidak pernah ada aturan seperti ini. Dalam kajian ilmiah, hukum adalah penjelasan yang mendeskripsikan bagaimana suatu fenomena terjadi. Biasanya hukum dijelaskan dalam bentuk notasi matematis. Tetapi hukum tidak menjelaskan mengapa fenomena tersebut terjadi. Untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi, kita membutuhkan sebuah teori. Jadi, teori dan hukum adalah dua variabel yang berbeda. Teori tidak akan berubah menjadi hukum, begitu juga sebaliknya. Untuk memahami lebih lanjut tentang perbedaan antara hukum dan teori, saya akan membahas gravitasi. Coba kita ambil sebuah bola, lalu jatuhkan. Bola itu akan terjatuh ke arah bumi. Ini adalah sebuah fakta gravitasi. Fakta gravitasi ini terjadi sesuai dengan hukum gravitasi universal Newton yang dirumuskan sebagai berikut. Newton menjelaskan dengan rinci bagaimana dua benda akan saling menarik satu sama lain, bergantung pada masanya dan jarak antar keduanya. Tetapi hukum ini tidak menjelaskan mengapa fenomena ini bisa terjadi. Menurut Newton, hal ini terjadi karena adanya gaya tarik bumi, tetapi dia tidak dapat menjelaskan hal tersebut lebih lanjut. Selama sekitar 300 tahun, tidak seorang pun bisa menemukan atau menjelaskan apa yang dimaksud oleh Newton. Sampai suatu hari pada tahun 1916, setelah sekitar 8 tahun bergumul dengan buah pikirannya, Einstein berhasil memecahkan teka-teki yang ditinggalkan oleh Newton. Menurut Einstein, gravitasi bukanlah semata-mata gaya tarik, melainkan sebuah konsekuensi dari kelengkungan ruang-waktu dari materi dan energi. Newton tidaklah salah, hanya saja tidak sepenuhnya benar. Hasil pemikiran Newton yang sederhana saja sudah cukup untuk membawa roket dari bumi ke bulan. Namun, untuk menjelaskan misalnya benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya, teori Newton tidak berlaku lagi, sehingga kita perlu menggunakan teori relativitas umum yang dibuat oleh Einstein. Seiring waktu, teori Einstein pun dihadapkan pada fakta-fakta baru, di mana teori ini tidak berlaku untuk benda yang berukuran sangat kecil, misalnya ukuran kuantum. Sehingga diperlukan teori lain yang menjelaskan fenomena spesifik ini. Begitulah cara kerja sains. Jadi sampai sini kita memahami bahwa terdapat fakta gravitasi, hukum gravitasi, dan teori gravitasi. Hukum tidaklah lebih kuat dari teori. Jika harus ada yang lebih kuat, maka tahta itu diberikan kepada teori, karena teori merupakan penjelasan yang dibangun dari lebih banyak variabel dan faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Dari semua ilmu pengetahuan alam, hanya fisika dan kimialah yang memiliki hukum matematis yang jelas dan ringkas. Sedangkan ilmu yang rumit seperti evolusi memiliki sangat banyak variabel dan faktor yang sulit untuk dimatematiskan, sehingga hampir mustahil bagi kita untuk membuat hukum evolusi.
Kita bisa melihat fakta evolusi dari fenomena yang kita amati langsung di alam maupun di laboratorium. Kita juga bisa melihat catatan fosil yang menggambarkan tahapan evolusi makhluk hidup dari waktu ke waktu. Tapi bagaimanakah mekanisme terjadinya evolusi? Pertanyaan ini dijawab oleh Charles Darwin dengan teori evolusinya, atau tepatnya teori evolusi melalui seleksi alam. Teori ini menyatakan bahwa keanekaragaman makhluk hidup di bumi terbentuk dari perubahan pada jangka waktu yang sangat panjang dan akan senantiasa berubah melalui proses seleksi alam. Darwin mengusulkan pemikirannya tentang evolusi pada tahun 1859 setelah melakukan observasi selama lebih dari 20 tahun. Pemikiran ini awalnya menuai kontroversi karena pada masa itu ilmu-ilmu pendukung teori ini seperti ilmu genetika masih belum berkembang. Baru pada tahun 1950-an lah, teori evolusi benar-benar bisa diterima oleh kalangan ilmuwan. Karena saat itu, ilmu genetika telah berkembang, terutama setelah ditemukannya DNA oleh Watson and Crick. Untuk membuktikan apakah teori evolusi layak disebut sebagai teori ilmiah, para ilmuwan melakukan ribuan pengamatan, pengajuan hipotesis, dan pengujian. Hasil-hasil penelitian ini kemudian menyempurnakan teori evolusi Darwin. Bukan berarti ilmu biologi tidak memiliki hukum. Terdapat misalnya hukum pewarisan sifat Mendel yang menjelaskan bagaimana karakter suatu individu diturunkan kepada keturunannya. Tetapi tidak ada satu hukum pun yang bisa menyederhanakan gambaran evolusi secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, terdapat fakta gravitasi dan fakta evolusi, terdapat teori gravitasi dan teori evolusi, terdapat hukum gravitasi, tetapi tidak terdapat hukum evolusi. Kesimpulannya, ya, evolusi adalah sebuah teori, tapi bukan berarti teori ini hanyalah sebuah teori. Teori bukanlah sesuatu yang buruk dan tidak berdasar, melainkan sebuah pencapaian tertinggi dalam kajian ilmiah. Sehingga janganlah lagi menyanggah suatu teori dengan perkataan, itu hanya teori. Jika ingin menyanggah suatu teori, maka lakukanlah penelitian ilmiah dan ajukan hipotesismu sendiri. Jika hipotesismu diterima oleh komunitas ilmiah dunia, maka hipotesismu akan menjadi teori yang mematahkan teori sebelumnya, layaknya teori Einstein yang mengkoreksi hipotesis Newton. Terima kasih telah menonton. Subscribe untuk belajar evolusi lebih banyak.